Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tos.id bersama gue Ricky yang akan menemukan kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah SA Figuarts Super Saiyan 3 Son Goku. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Teman-teman, ini adalah Son Goku Super Saiyan 3 yang kalian udah tahu lah pasti dia ini adalah karakter utama di dalam serial animenya yaitu Dragon Ball. Dan untuk Goku Super Saiyan 3 ini pertama kali muncul di Dragon Ball Z Chapter Buu Saga. Waktu itu pada saat melawan Buu Gendut ya, tiba-tiba si Goku ini berubah menjadi Super Saiyan 3 yang mengejutkan semua orang. Karena untuk Goku Super Saiyan 3 ini itu berbeda banget ya, yang biasanya itu kalau berubah menjadi Super Saiyan, itu rambutnya menjadi kuning dan jadi berdiri-berdiri lah rambutnya. Cuman di Goku Super Saiyan 3 ini atau di versi Super Saiyan 3 itu rambutnya itu berubah menjadi panjang dan menurut gue sih ya cukup aneh dilihat awal, cuman lama-lama ya jadi keren juga sih. Untuk kekuatannya juga sangat luar biasa ya, sampai-sampai si Buu tuh sempat kewalahan melawan Goku Super Saiyan 3. Cuman sayangnya untuk berubah menjadi Super Saiyan 3 ini Goku tidak bisa bertahan lama, jadi membutuhkan kekuatan atau ki yang cukup banyak lah. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari figurnya ini ya. Ini adalah figur SA Figuarts yang dibuat oleh Bandai. Dan untuk Goku Super Saiyan 3 yang akan gue bahas sekarang, ini adalah Goku Super Saiyan 3 yang versi pertamanya ya. Karena untuk Goku Super Saiyan 3 ini ada dua versi. Ada versi yang pertama seperti ini, dan juga ada versi yang revival atau versi yang paling barunya lah. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harga figur ini itu sebenarnya nggak gitu jelas ya. Karena gue cari di beberapa marketplace itu udah nggak ada yang jual. Cuman seingat gue, waktu itu sih dulu belinya di harga 800 ribuan ya kurang lebih. Kalau kalian cari versi KW-nya, sebenarnya sih masih ada yang jual. Cuman kalau kalian cari yang versi Bandai itu udah rada susah ya nyarinya. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari bagian boxnya ya. Untuk box di bagian depannya ini kita bisa melihat figurnya dari luar seperti apa. Dan juga ada gambar muka Son Goku-nya ya, yang titik-titik gitu. Terus di bagian sampingnya lagi ini adalah tulisan Super Saiyan 3 Son Goku. Di bagian bawahnya ada logo Bandai, Tamashii Nation, Dragon Ball Z, dan juga untuk figur ini itu dirilis di tahun 2012. Lanjut teman-teman, di bagian sampingnya ini adalah gambar Goku Super Saiyan 3 ya. Gambar mukanya yang kayak titik-titik gitu menyambung ke bagian depannya seperti ini. Terus untuk di bagian belakangnya ini adalah berbagai macam pose-posenya dari Goku Super Saiyan 3 ya. Dan juga ada penjelasan singkat dari si Super Saiyan 3 Son Goku ini. Terus di bagian sampingnya lagi ini ada pose Super Saiyan 3 yang ada efek parsnya yang di sini kelihatannya keren ya. Dan ada tulisan SA Figuarts Super Saiyan 3 Son Goku juga. Di bagian atasnya seperti ini, dan untuk di bagian bawahnya seperti ini. Dan langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini ya. Nah teman-teman, untuk di dalam boxnya ini kita dapat satu buah kertas manual, satu buah stand, dan juga satu buah blister di sini. Dan untuk di dalam blisternya ini kita dapat figurnya ya dari si Goku Super Saiyan 3, dan juga ada berbagai macam aksesoris penggantinya. Mulai dari parts tangan ya, di sini kita total dapat parts tangan ada 7 parts tangan ya yang kita bisa ganti-ganti. Ada parts tangan yang normal, terus ada yang untuk ngeluarin Kamehameha, ada yang ngebuka, dan juga ada yang untuk mengeluarkan instant transmission ya, atau ngilang gitu. Terus untuk face sculpt-nya di sini kita hanya dapat 2 macam aja ya, jadi cukup sedikit menurut gua. Ada muka yang normal dan juga ada yang muka marah sambil ngelirik ke samping. Lalu aksesoris tambahan lainnya di sini kita dapat halo-nya ya, atau lingkaran malaikat gitu. Terus ada efek parts ya, berupa aura-aura energi gitu yang nanti kita bisa rakit dan juga kita bisa pasang di bagian stand base-nya. Terus yang terakhir di sini kita dapat manual book ya, atau kertas manual. Di sini adalah petunjuk bagaimana cara memasang parts tangan, terus mengganti parts tangan, dan juga cara merakit efek parts yang kita dapat tadi. Oke teman-teman, jadi itu aja di dalam boxnya ya. Kita dapat satu buah blister, satu buah kertas manual, dan juga satu buah stand base di sini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Goku Super Saiyan 3, dan kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya sendiri bisa kalian lihat ya, menurut gue sih ini masih kurang mirip sih dengan si Goku Super Saiyan 3 ya. Gue ngerasa untuk di bagian leher dan kepalanya itu kayak kekurusan gitu. Dan untuk di bagian face sculpt-nya juga menurut gue ini masih kurang mirip sih dengan si Goku Super Saiyan 3. Menurut gue mukanya itu kayak masih agak aneh gitu ya mukanya.
dan di bagian bibirnya juga kayak rada aneh aja gitu. Tapi untuk sculpt di bagian rambutnya, menurut gue sih ini dibuat dengan keren ya. Sculpt rambutnya, terus warna rambutnya juga dibuat dengan bagus. Walaupun masih kayak agak ke belakang banget gitu ya. Jadi dilihatnya agak sedikit aneh. Cuman sebenarnya sih sculptnya dibuat dengan bagus. Terus untuk di bagian badannya, untuk detailnya ya seperti ini ya. Standar SAF Dragon Ball yang lama sih. Ini menggunakan body Goku yang lama. Jadi banyak ada kerut-kerutan di bagian bajunya untuk detailnya. Terus di bagian belakangnya ya seperti ini. Dari warna figurnya sih jujur gue kurang suka sih dengan warna figur si Goku Super Saiyan 3 ini ya. Menurut gue sih warna itu kayak jadinya kayak dekil dan kotor gitu. Ya maksudnya si Bandai ini ingin warna si Goku Super Saiyan 3 ini sesuai dengan yang ada di animenya ya. Jadi warnanya itu yang di animenya emang warnanya kayak kuning-kuning seperti ini. Cuma kalau dijadiin figur kayak sekarang, menurut gue sih warnanya jadi aneh ya. Warna itu jadi kotor dan dekil gitu. Ya jadi kurang bagus aja. Terus untuk figur Super Saiyan 3 ini menurut gue sih ini memiliki masalah yang menurut gue sih sangat mengganggu ya. Yaitu ada di bagian rambutnya ini. Karena untuk di bagian rambutnya ini sangat berat banget. Sehingga badan si Goku itu tidak bisa menopang berat dari rambutnya ini. Kalau misalkan kalian berdiriin tanpa stand, itu sih mustahil ya. Udah pasti jatuh. Karena untuk di bagian rambutnya ini sangat berat banget. Bisa kalian lihat ya. Ini misalkan kayak gini. Tuh, ini aja dia pasti langsung jatuh gitu. Karena ya untuk di bagian rambutnya ini terlalu berat. Jadi untuk di bagian badannya sendiri itu tidak bisa menopang beban di bagian rambutnya. Terus ditambah lagi dengan artikulasi di figur ini itu menurut gua sedikit letoy ya. Jadi menambah lagi kesulitan dalam melakukan pose-pose di figur Super Saiyan 3 ini. Di bagian badannya ini ya, bisa kalian lihat. Nah, ini letoy banget di bagian badannya dan dia bisa ke atas-atas juga. Terus untuk di bagian kakinya, ya kakinya sih ya cukup oke lah ya, walaupun menurut gue sih nggak gitu seret-seret banget gitu. Ya lanjut kita mulai bahas aja langsung ke artikulasinya. Untuk artikulasi di bagian kepala, ini kita bisa nengok kanan kiri, atas bawah seperti ini. Terus untuk di bagian lehernya ada artikulasinya sedikit. Di bagian rambutnya ini bisa gerak-gerak ya, jadi di sini kayak ada ball jointnya gitu. Nah bisa gerak-gerak seperti ini, walaupun menurut gue sih nggak terlalu berfungsi juga ya, bisa gerak-gerak ini. Karena pergerakannya juga terbatas gitu. Terus untuk bagian badannya, ini kita bisa muter-muter, terus kita bisa tarik ke atas juga ya, bisa naik turun. Di bagian bahunya, ini bisa maju ke depan, ke belakang, terus bisa ke samping seperti ini. Cuman ya masih jelek ya kelihatannya, masih kelihatan bolongannya ini yang menurut gue kelihatan banget gitu. Bisa nekuk seperti ini. Terus di bagian tangannya bisa muter-muter, terus bisa gerak-gerak. Di bagian kakinya bisa maju ke depan, terus bisa kita tekukin juga seperti ini. Terus kita bisa turunin dan kita bisa gerak-gerakin juga. Di bagian telapak kakinya agak sedikit terbatas telapak kakinya menurut gua. Jadi ya bisa gini-gini aja. Di sini tuh kayak ada ball jointnya gitu ya. Jadi ya pergerakannya ya menurut gue standar. Nah terus teman-teman di sini kita juga dapat aksesoris berupa halo gitu ya, atau lingkaran malaikat yang ada di atas kepala Goku. Jadi ini kita tinggal tusukin aja di sini. Di sini ada bolongan. Dan tinggal kita tusukin aja seperti ini. Nah, ya jadi kurang lebih kalau sudah terpasang ya seperti ini ya. Jadi di atas kepala itu kayak ada lingkaran malaikatnya. Ya cuman ya kekurangannya masih kelihatan banget ya itu tusukannya. Cuman ya menurut gue sih ya sudah cukup oke lah dikasih aksesoris seperti ini. Terus aksesoris terakhir di sini adalah berupa stand dan juga efek partsnya. Yang menurut gue sih efek partsnya sebenarnya dibuat dengan keren ya. Bisa kalian lihat untuk warnanya, terus juga dari bentuknya menurut gue sih ini dibuat dengan keren. Cuman sayangnya untuk proses pemasangan dan juga proses untuk displaynya menurut gue sih ini sangat sulit banget. Karena untuk displaynya ini menurut gue agak sedikit ringkih ya. Dan juga di bagian ujung-ujungnya ini kalian harus hati-hati. Di ujung lancip-lancipnya ini yang menusuk-menusuk ini kalian harus hati-hati karena ini rawan patah. Jadi kalian harus hati-hati sih untuk proses pemasangan efek partsnya ini. Terus untungnya juga karena si Goku Super Saiyan 3 ini tidak bisa berdiri tanpa stand, untungnya si Bandai mengasih display stand seperti ini ya. Jadi ya seenggaknya si Gokunya ini bisa berdiri lah dengan stand yang dikasih oleh Bandai. Nah untuk efek partsnya sendiri ini kita juga harus rakit dulu ya. Jadi ada di buku manualnya. Jadi kalian harus rakit dan kalian pasang-pasangin dulu sehingga menjadi seperti ini. Dan nanti si Gokunya tinggal kalian taruh aja di bagian tengah-tengahnya sini. Ya, jadi menurut gue sih cukup keren lah dengan efek partsnya ini.
teman-teman, jadi untuk figur SA Figures Goku Super Saiyan 3 ini, menurut gue sih ini figur masih banyak banget ya kekurangannya ya. Mulai dari artikulasi, terus dari warna figur, face sculpt, dan juga keseimbangan figurnya, itu masih jauh lah dari kata sempurna. Jadi buat kalian yang ingin mau beli Goku Super Saiyan 3, ya gue saranin sih kalian langsung beli yang versi revivalnya ya, dibandingkan dengan versi ini. Kecuali kalau kalian ngincer efek partsnya, karena untuk efek parts yang kita dapat di figur ini, itu menurut gue sih cukup keren, dan kalian hanya bisa dapetin efek parts itu di Goku Super Saiyan 3 ini. Cuman ya selain efek partsnya, menurut gue sih udah nggak ada lagi ya kelebihan di figur ini. Jadi kalau kalian nggak terlalu ngincer efek parts, ya mendingan sih kalian langsung beli yang versi revival, karena kalian bisa dapetin Goku Super Saiyan 3 dengan kondisi jauh lebih bagus. Jadi overall untuk skor dari gua untuk figur ini, gua kasih nilai 5 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input atau mas konten video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.